Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia masih terus mengalami sejumlah tantangan, di mana permasalahan terbatasnya bahan baku utama menjadi yang paling krusial dalam upaya pengembangan sektor tersebut. Pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia masih terus mengalami sejumlah tantangan, di mana permasalahan terbatasnya bahan baku atau komponen utama menjadi yang paling krusial dalam upaya pengembangan sektor tersebut. Selain itu, persoalan lain pengembangan energi baru terbarukan di tanah air ialah mengenai keterbatasan informasi pendukung dari pihak berwenang untuk dimanfaatkan sebagai acuan agar produk yang dihasilkan tepat. Nantinya, jika masalah tersebut dapat teratasi, Indonesia diyakini dapat menjadi salah satu negara terdepan dalam hal pengembangan energi baru terbarukan. Sementara itu, para analis berharap pihak pemerintah ke depannya dapat mendorong pelaku usaha berskala besar untuk mengolah nikel menjadi sel baterai di dalam negeri guna mendorong penggunaan energi baru terbarukan, khususnya pengembangan kendaraan listrik. Adapun hingga saat ini sejumlah pengusaha energi menilai dukungan dari masyarakat terhadap sektor ini terus membaik. Namun pihaknya meminta edukasi yang lebih maksimal guna meyakinkan masyarakat akan manfaat dari penggunaan energi baru terbarukan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa masih bergabung bersama kami di Market Review dan saat ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform atau IESR. Selamat pagi Pak Fabi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Fabi sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Fabi, tadi saya sudah berbincang dengan Bapak Abadi Purnomo, Senior Advisor INAGA atau API, Asosiasi Panas Bumi Indonesia, berbincang mengenai bagaimana sebetulnya Indonesia memaksimalkan energi panas bumi sebagai salah satu sumber energi yang kemudian dapat mendukung ketahanan energi di Indonesia. Ada beberapa permasalahan, diantaranya adalah konsistensi regulasi ini. Dari kacamata Anda, Pak Fabi, sebetulnya konsistensi pemerintah untuk kemudian memberikan regulasi yang tepat lah bicara mengenai energi secara keseluruhan. Seperti apa Pak Fabi? Ya, kalau kita lihat pengembangan panas bumi itu tantangan terbesarnya itu kan adalah risiko eksplorasi. Yang pertama, ya. Yang kedua adalah harga. Nah, kalau kita lihat ada beberapa instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi risiko eksplorasi tadi. Ya, kayak seperti sekarang misalnya adanya dana eksplorasi panas bumi yang dikelola oleh PT SMI ya, yang sudah mulai jalan. Nah, yang berikutnya adalah harga. Dan kalau kita lihat kebijakan harga panas bumi itu sejak 2008 itu mengalami pergantian terus-menerus. Ya, jadi sejak 2008 sampai 2017 dari pengamatan saya itu ada 6 kali perubahan peraturan menteri yang mengatur mengenai harga pembelian listrik dari panas bumi. Jadi dalam waktu yang kurang 10 tahun aja ada perubahan 6 kali gitu. Nah, ini yang menimbulkan risiko tersendiri, mengingat panas bumi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari persiapan, eksplorasi, hingga operasi, ya. Seluruhnya itu kira-kira butuh waktu 11 sampai 13 tahun. Nah, kalau investor melihat ada ketidakpastian dalam harga panas bumi, mereka tentunya akan kesulitan untuk menentukan apakah mereka akan berinvestasi di sektor panas bumi di Indonesia. Baik, Pak Fabi, sebetulnya hal yang membuat pemerintah kemudian secara tidak konsisten lah ya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang spesifik menangani energi panas bumi. Apa penyebabnya? Kita akan coba
gali usaha jeda berikut ini Pak Fabi dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali.